Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Munculnya badai energi, menyebabkan makam surgawi yang semula mati dan hampa dari kehidupan, telah dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh. Sementara itu, sebuah tirai energi besar turun dari langit di kejauhan. Itu dimasukkan ke tanah, muncul seperti dinding surgawi. Pada saat ini, 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Mereka adalah 4 komandan tentara hitam. Meskipun mereka berempat kuat, itu tidak akan mampu menghancurkan paksa tirai energi yang telah membeku. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu semua orang muncul untuk menghancurkan tirai energi. Membentuk terowongan agar bisa masuk ke tingkat 3 makam surgawi. Mereka berempat baru saja sedang berbincang, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba. Sun Er tiba-tiba berkata, "Kakak Qingyang, mengapa kalian semua tidak masuk? Badai energi akan tiba. Tirai cahaya telah memadat dan harus dihancurkan secara paksa. Kami telah menunggu semua orang." Gu Qingyang samar-samar tersenyum. Matanya menyapu Xiaoyan dan ekspresi aneh melintas di matanya. "Apakah kalian baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, kami hanya menari-nari dengan 2 orang dari klan Hun selama sebulan." Namun, mereka tidak mendapatkan keuntungan. Sun Er menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh, hanya untuk melihat banyak sinar cahaya bergegas. Sementara Hun Ya dan Hun Li tetap di belakang. Jelas, mereka takut bahwa kelompok Xiaoyan akan menyerang. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mereka. Kita tidak punya waktu. Xiaoyan berbisik ketika dia melihat penampilan pria berpakaian hijau. Pria berpakaian hijau tidak mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Kemudian dia melangkah maju. Tatapannya menyapu semua orang. "Semuanya, kalian semua harus menyadari situasinya. Oleh karena itu, jika semua orang ingin hidup, kita harus bergandengan tangan dan untuk menghancurkan tirai cahaya yang memadat. Jika tidak, kita semua akan mati bersama ketika badai datang." Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Kelompok Gu Qingyang, yang pertama bertindak. Douqi bersiul keluar dari tubuh mereka dan dengan kejam menabrak tirai cahaya yang dipadatkan. Boom! Lubang setinggi 5 meter akhirnya muncul. Boom! 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 Kelompok demi kelompok bergantian melangkah maju untuk menciptakan terowongan. Setelah berlalu selama 10 menit, terowongan sepanjang 100 meter akhirnya terbentuk. Boom! Setelah penciptaan terowongan sepanjang 100 meter, suara gemetar bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Badai energi telah menyapu. "Semuanya, ayo cepat." Gu Qingyang merajut alisnya sebelum membuka mulut untuk memberi perintah. Kelompok Huosuan yang sedang membuka terowongan di depan. Mereka meningkatkan kecepatan menyerang. Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan. Xiaoyan baru saja akan memejamkan matanya sedikit. Namun suara yang tidak biasa tiba-tiba menular ke telinganya. Matanya segera melihat dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar merembes darinya. Ini adalah... Xiaoyan terkejut. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi. Dinding kristal menutup. Terowongan segera menjadi tenang ketika suara Xiaoyan terdengar. "Bajingan, tempat macam apa ini?" Semua orang merasa kepala mereka menjadi mati rasa saat melihat ekspresi Gu Qingyang, yang dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Ada sesuatu di dinding kristal. Boom! Tangannya segera menghancurkan dinding kristal. Sebuah garis retak terbentuk di tempat itu, dan benda padat seputih salju menggeliat di dalamnya. "Ini, serangga kuno melahap." Xiaoyan juga terkejut ketika mendengar gumaman kelompok Gu Qingyang. Ini adalah binatang sihir kecil yang hidup selama zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil, tetapi jumlahnya tidak terbatas. Seperti namanya, mereka mampu melahap semuanya. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Tirai cahaya ini seharusnya dibuat oleh mereka. Secara tak terduga, kita telah menerobos masuk ke sarang mereka. Boom! Gu Qingyang melambaikan lengan bajunya. Sebuah douqi yang kuat dengan keras menghantam dinding kristal di kedua sisi. Namun, semua dari mereka menyaksikan douqi menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Ekspresi ketakutan akhirnya melonjak ke mata Xiaoyan ketika dia menyaksikan adegan ini. Serangga ini mungkin tidak menarik perhatian, tetapi tidak disangka mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling bertukar pandang. Mata mereka berkumpul pada Gu Qingyang. Namun, dia juga mengerutkan kening pada saat ini. Aku akan mencobanya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia maju 2 langkah. Kemudian dia mengepalkan tangannya. Namun, dia tidak melepaskan Douqi. Sebaliknya, sekelompok api surgawi ungu coklat. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan dan dengan lembut menyentuh dinding kristal. Suara berderit tiba-tiba terpancar dari dinding energi ketika keduanya melakukan kontak. Semua orang terkejut melihat lubang 3 meter muncul di mana api mendarat. Bahkan memusnahkan sisa serangga kuno melahap. Sepertinya, serangga kuno melahap ini tidak dapat melahap api surgawi. Xiao Yan menghela napas lega dan tertawa kepada semua orang. Setelah itu, matanya mendarat pada wanita berpakaian merah dari klan Yan dan pria dari klan Yao. Kalian berdua, aku bisa bertugas membuka terowongan. Namun, aku berharap bahwa kalian berdua akan menggunakan api surgawi kalian untuk berurusan dengan kedua sisi dan memperlambat laju di mana dinding kristal menutup. Huo Zi mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan sementara Yao Xingji mengerutkan kening. Namun demikian, dia hanya bisa mengangguk ketika dia memikirkan situasi mereka saat ini. Xiao Yan tersenyum ketika melihat mereka berdua mengangguk. Dia perlahan-lahan melanjutkan. Setiap orang harus sadar betapa besar upaya yang dilakukan untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Oleh karena itu, selain Huo Zi dan Yao Xingji, aku akan membutuhkan inti energi di tangan yang lain. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Kelompok Gu Qingyang tidak berkomentar banyak karena mereka mengangguk. Para anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan. Xiao Yan tersenyum saat satu persatu tas yang berisi inti energi dilemparkan ke arahnya. Setelah itu, matanya mendarat pada Hun Ya dan Hun Li di belakang. Bagaimana dengan kalian berdua? Xiao Yan, kamu telah mengambil begitu banyak inti energi. Bukankah itu cukup? Hun Ya menuntut dengan suara yang dalam. Terlepas dari apakah cukup, aku masih ingin mendapatkan hadiah darimu. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, aku tidak akan memaksa jika kalian tidak bersedia. Namun, silakan berbalik dan kembali. Wajah Hun Ya dan Hun Li langsung berubah menjadi hijau sebelum akhirnya mengatupkan gigi mereka. Mereka mengeluarkan tas dengan ketidakpuasan besar dan dengan kasar melemparkannya pada Xiao Yan. Ambil, cepat bekerja. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan-lahan ditarik setelah menyimpan banyak inti energi. Matanya serius ketika dia melihat dinding kristal di depannya sebelum berbalik pada Huo Zi dan Yao Xingji. Kalian berdua, aku akan meninggalkan kedua sisi untuk kalian. Mereka berdua perlahan mengangguk. Yao Xingji segera mengerakkan tangannya dan sekelompok api hitam pucat muncul. Itu adalah api 9 angin tenang yang berada di peringkat 10 api surgawi. Namun, setelah api merah tua Huo Zi muncul, tepatnya api teratai merah yang di peringkat 8 api surgawi. Api 9 angin tenang di tangan Yao Xingji menjadi sedikit redup. Bahkan angin yang bersiul sangat berkurang. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat mata provokasi Huo Zi. Wanita ini biasanya diam saja. Namun, itu tidak terduga bahwa dia akan muncul liar jika itu berhubungan dengan api surgawi. Mengepalkan tangannya, benang api warna ungu coklat merembes dari jarinya. Ada suara auman naga samar yang dipancarkan. Segera, teratai merah di tangan Huo Zi mulai berfluktuasi. Seolah-olah itu menjadi ilusi. Di sisi lain, api 9 angin tenang di tangan Yao Xingji, yang sudah menjadi agak redup telah menjadi lebih redup. Baiklah, kita terdesak waktu. Ayo bertindak sekarang. Semua orang harus mengikuti dari dekat. Jangan ketinggalan. Api surgawi di tangan Xiao Yan tiba-tiba melonjak ketika suaranya muncul. Ini mulai membakar dengan ganas dan bertabrakan dengan dinding kristal tebal. Pada saat yang sama, Huo Zi dan Yao Xingji membakar di kedua sisi. Bom, bom, bom. Ledakan terus terdengar di dinding kristal. Kecepatan kelompok Xiao Yan telah menjadi jauh lebih cepat. Ketika douqi-nya mulai habis, tas yang berisi inti energi segera dia gunakan untuk mengisi kembali. Bom. Setelah berjalan hampir 1 jam, naga api bersiul yang menabrak dinding kristal mulai melambat. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada inti energi lagi.
Wajah semua orang berkedut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, Gu Qingyang, dengan cepat mengambil inti energi level 9 dan memberikannya pada Xiao Yan. Xiao Yan menerimanya tanpa ragu-ragu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Segera, Huo Xuan, dan orang dari klan Lei juga memberikan inti energi level 9. Xiao Yan memegang 5 inti energi level 9 dan perlahan menghela nafas. Sebuah pukulan terlempar keluar, nyala pada naga api di depannya tiba-tiba melonjak. Setengah jam berlalu, nyala naga api akhirnya mulai secara bertahap redup saat mereka akan keluar dan selamat dari serangga kuno melahap. Ayo pergi, kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin dan bergegas maju. Namun, matanya tiba-tiba menoleh dan menyapu sekitar. Kemudian dia mulai cemberut karena menemukan bahwa kelompok Hunya telah melarikan diri. Kedua orang itu benar-benar licik. Sun Er juga menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang. Dia mengangkat alisnya dan berkomentar, "Saudara Xiao Yan, ini semua berkatmu kali ini. Karena kita telah mencapai tingkat ketiga, kita berdua tidak akan terus berdiri di sini." Huo Xuan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan senyum. Setelah Huo Xuan pergi, klan Xi dan klan Lei juga mengucapkan salam perpisahan dan pergi. Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan sebelum melemparkan lengan bajunya dan memimpin wanita yang menyihir dari klan Yao pergi tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Dalam beberapa menit, tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi. Hanya kelompok Xiao Yan yang masih tersisa. Sun Er, kemana kalian berdua pergi? Gu Qingyang menatap keduanya, merenung sejenak, dan akhirnya bertanya, "Apakah kakak Qingyang masih belum tahu kemana kita akan pergi?" Sun Er tersenyum samar dan menjawab. Gu Qingyang, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Kamu benar-benar bermaksud mengunjungi makam Xiao Xuan. Sangat mudah untuk menemukan tubuh energi level 9 di sana. Bahkan mungkin ada tubuh energi level Do Sheng. Kamu mungkin benar-benar akan mati jika kamu menemui mereka." Xiao Yan mengangguk dan berkata, "Aku tahu." Gu Qingyang merasa agak tidak berdaya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak punya niat untuk menyerah. Dia ragu sejenak sebelum menoleh pada Gu Xing, Gu Hua dan Gu Zhen. "Rencana apa yang kalian semua miliki? Apakah kalian akan mencari tempat dan kereta secara acak selama 3 tahun ini? Apakah menurutmu itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, aku diberitahu oleh tetua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Aku pikir, mungkin aku bukan satu-satunya yang menerima instruksi seperti itu." Gu Zhen mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Ya, kami juga." Gu Hua dan Gu Xing juga tersenyum. Sepertinya ini berlaku untuk semua orang. Gu Qingyang merentangkan tangannya dan tertawa. "Karena ini masalahnya, mari kita pergi bersama. Aku benar-benar ingin melihat betapa menakutkan tingkat ketiga dari makam surgawi." Sementara kelompok Xiao Yan bergerak. Di belakang mereka, 2 sosok hitam perlahan muncul dari jarak yang sangat jauh. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li, yang telah lama melarikan diri. Kelompok Gu Qingyang telah bergabung dengan Xiao Yan dan Sun Er. Hun Li menoleh, melihat ke kejauhan dan memberi komentar. "Bersama ya, itu sama saja akan menghemat masalah ketika saatnya tiba." Hun Ya dengan acuh tak acuh mengangguk. Ekspresi brutal melintas di mata bawahnya. "Xiao Yan, waktu berikutnya kita bertemu, akan menjadi waktu ketika kami mengambil hidupmu. Tunggu saja." 3 bulan telah berlalu semenjak kelompok Xiao Yan memasuki lantai 3 makam surgawi. Saat ini, beberapa sosok duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Mereka sedang berdiskusi ke arah mana yang akan mereka lewati. Arah barat laut. Ada jejak 4 tubuh energi yang hadir di sana. 3 di antaranya berada di sekitar Dozun Bintang 8. Sementara yang satu lagi di Bintang 9. Mata Xiao Yan yang tertutup perlahan dibuka saat dia mengucapkan informasi ini. Gu Hua dan Gu Zhen sudah pergi keluar untuk menyelidiki arah lain. Mereka harus segera kembali. Gu Qingyang mengangguk dan menjawab. Kata-kata Gu Qingyang baru saja terdengar. Namun sosok Gu Hua dan Gu Zhen telah kembali. Ada jejak aktivitas sejumlah besar tubuh energi di selatan dan barat. Kami juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat. Kita tidak bisa mengambil 2 rute ini. Dalam kasus ini, kita hanya bisa menuju ke barat laut.
Xiao Yan mengerutkan kening saat menjawab. Arah barat laut juga memiliki tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui Dozun bintang 9 biasa. Namun, masih ada celah ke level Doseng. Sun Er tiba-tiba berbisik. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi serius. Dia bertukar pandang dengan Gu Qingyang, dan matanya beralih ke arah barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Mari bergerak, cobalah berhati-hati. Jangan ganggu tubuh energi Ban Seng. Meskipun itu sangat memikat, kita tidak bisa kehilangan hidup kita karena itu. Gu Qingyang menghela nafas lembut. Ya, Xiao Yan juga perlahan mengangguk. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Setelah menempuh perjalanan 3 kilometer, langkah kaki mereka perlahan berhenti. 4 tubuh energi duduk di batu besar di depan mereka. Sosok di tengah tampak sangat kuat. Itu adalah tubuh energi bintang 9. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka menyapu 4 tubuh energi. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Gu Qingyang. Mereka diam-diam membuat gerakan tangan. Setelah beberapa bulan bergandengan tangan, koordinasi di antara mereka sudah menjadi cukup baik. Kelompok itu mengangguk ketika mereka melihat gerakan tangan Xiao Yan. Tubuh mereka perlahan-lahan terpisah. Serang, Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat ke depan dan muncul di depan tubuh energi bintang 8. Tinjunya, yang berisi api ungu coklat langsung menghantam tubuh energi bintang 8 menjadi ketiadaan dalam sekejap. Boom! Ketika serangan seperti kilat Xiao Yan menghantam tubuh energi bintang 8. 2 tubuh energi yang tersisa juga meledak. Tubuh energi bintang 9 tampaknya telah merasakan sesuatu ketika 3 tubuh energi terbunuh. Dia tiba-tiba membuka kedua matanya dan meraung. Namun, raungan marah baru saja keluar dari mulutnya. 4 sosok sudah mengelilinginya. Dou Qi yang perkasa dengan cepat melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi kilat yang dengan kejam menghantam tubuh energi bintang 9. Boom! Sebuah inti energi terang jatuh. Sun Er dengan cepat meraihnya. Kelompok Gu Qingyang saling berhadapan dan tersenyum ketika mereka melihat bahwa serangan menyelinap mereka telah berhasil. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan suara karena sinyal tangan Xiao Yan dan kemudian dengan cepat bergegas ke kejauhan. Perjalanan selanjutnya lebih lancar setelah mereka membunuh keempat tubuh energi. Namun, kelancaran ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan perlahan menyebar dari jarak dekat. Ban Seng, alis kelompok Xiao Yan merajut ketika mereka merasakan tekanan semacam ini. Semuanya, hati-hati, Xiao Yan dengan lembut berkata. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan. Tubuhnya tersembunyi dalam bayang-bayang batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Di depan mereka, ada sosok sedang duduk di atas batu besar. Sebuah pedang merah gelap telah ditempatkan di depannya. Aroma berdarah padat terpancar dari pedang besar itu. Sungguh aura yang sombong. Ekspresi kelompok Xiao Yan perlahan menjadi serius ketika mereka merasakan aura sombong yang menyebar. Sementara kelompok Xiao Yan memakai ekspresi serius, sosok di gunung batu besar tiba-tiba bangkit. Aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Kita telah ditemukan. Tidak perlu bersembunyi. Hati-hati, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Hatinya tidak takut, namun panas yang berapi-api melonjak di dalamnya. Menyerang seorang ahli Ban Seng, ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam hidupnya.